Kalaupun kalian mengaku dia pejuang, pejuh uang, pejuh peng, nih ada lincai bocai nih. Kamu percaya kalau dia pejuang? Yang dia perjuangkan apa? Coba kamu sebutkan. Yang dia perjuangkan apa? Sehingga dia masuk penjara. Coba. Yang dia perjuangkan sehingga masuk penjara apa? Coba. Selain daripada bakul nasinya, selain daripada menjaga biar dapurnya bisa ngebul, sambil ngibul, memamerkan nasabnya, yang saya sendiri tidak percaya kalau dia seorang Habib. Yang dia perjuangkan apa? Seorang pejuang itu, seorang pejuang tidak ingin koar-koar kalau dirinya pejuang. Satu ciri-ciri pejuang. Kemudian ada yang diperjuangkan. Jelas tujuannya apa. Ya, saya lebih berani menyebutkan seorang pencari nafkah untuk anak istri dengan cara menjadi kuli, dengan cara menjadi petani ataupun pedagang walaupun di kaki lima, daripada menyebutkan si Bahar sebagai pejuang. Dia fitnah orang di luar daripada kelompoknya, tidak berani minta maaf, tidak berani mengklarifikasi dengan yang sebenarnya. Itu yang disebut pejuang. Itu orang yang disebut dengan orang yang bermental baja. Pejuang nggak ada yang mentalnya ngeyel. Ya, apa ini? Di Indonesia ini habaib hanya dari Alawiyin. Ya iya, betul. Di Indonesia ini habaib hanya dari Alawiyin, betul. Karena dari luar itu nggak ada yang menggunakan kata Habib. Nggak ada istilah Habib. Selain dari Alawiyin. Atau Bani Alawi. Apa? Kalian tidak tahu yang diperjuangkan dia apa? Biar saya kasih tahu. Pertama, mukulin bocil yang katanya menipu ratusan juta. Menipu ratusan juta. Itu cuman bacot dia kan? Bukti mana? Penjelasannya seperti apa? Kagak ada, cuman bilang begitu aja. Habis itu gara-gara mukulin bocil, masuk penjara. Ya. Kemudian mukulin sopir. Dan kalian semua saya yakin yang menjadi budak si Bahar nggak tahu kronologi kejadiannya seperti apa. Kenapa itu sopir sampai ditusuk? Nggak ada kalian tahu kan? Nanti kita kasih tahu, jangan sekarang. Kasihan Baharnya. Biar menghirup udara segar sedikit. Kemudian dia mukulin banci di dalam penjara. Menurut isu, ditagih hutang, dikeroyok, digebukin sampai bonyok. Nah, terus yang bisa dijadikan referensi sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia sebagai pejuang, apa yang dia perjuangkan? Yang dia perjuangkan adalah nasabnya seolah-olah sebagai orang paling mulia seantero Asia Tenggara. Coba ada nggak yang lain selain dari dia selalu membangga-banggakan dirinya sebagai cucu Nabi, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ngaku-ngaku sebagai pejuang, ngaku-ngaku sebagai pembela rakyat, ngaku-ngaku sebagai mujahid yang amar ma'ruf nahi mungkar katanya? Ada? Bertahun-tahun ngakunya sebagai pejuang, apa yang diperjuangkan? Apa? Kemudian sampai mengagung-agungkan, kalau nggak ada kakek kami, kalian nih pribumi nih bakal nyembah pohon. Saya tanya sama dia, kita nih, saya nih ya,
sebagai orang yang dilahirkan di Aceh, berdarah Aceh, walaupun campuran. Ya, kita nggak pernah dengar kalau ada dari leluhur saya yang nyembah pohon. Ya, kemudian orang kampung saya yang nyembah pohon pun nggak ada. Coba kalian tanya orang kampung Simbahar, ada nggak yang makan anjing, yang makan babi, yang makan ular? Coba kalian tanya sama Simbahar. Jadi nggak usah sok-sok jadi pejuang, apalagi ceramah nggak jelas itu datang ke Aceh ngaku sebagai pejuang. Kenapa nggak kampungnya dulu? Ya, kenapa nggak kampungnya dulu dia ceramahin, dia bawa risalah Nabi, perkenalkan Rasulullah siapa, ajak orang-orang untuk menjadi seperti dia. Kalau ada yang mau. Ini ngaku pejuang koar-koar. Oh ya, kampung sendiri kagak jelas. Iya, katanya pejuang Islam. Yang dia perjuangkan apa? Nih yang di Aceh juga, yang cium-cium tangan Simbahar nih. Ya, yang rungkom tangan Simbahar. Gua tanya sama kalian. Semulia apa dia dibandingkan kalian? Sampai kalian rungkom tangan dia? Rungkom itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau kita lihat ada burung guap gitu, menerkam. Rungkom bahasa Aceh. Sampai kalian rungkom tangan Simbahar, kalian cium bolak-balik, apa keistimewaannya? Apa? Nih ada budak Simbahar. Habib adalah panggilan kasih sayang untuk Sayyid dan Syarif tanpa terkecuali Habib Bahar. Bukan, saya tidak percaya dia habaib. Nggak percaya dia Habib. Ya, gue tanya perjuangan dia apa? Habib itu adalah gelar ulama di kalangan para Sayyid ataupun Syarif. Menurut pemahaman saya. Dan akhir-akhir ini ada kekisruhan. Saya nambah ilmu lagi. Kalau ada yang mengatakan Habib itu merupakan orang-orang dari kalangan Alawiyin, dari kalangan Bani Alawi yang dari Yaman yang bernasab kepada Rasulullah. Tentunya orang-orang tentunya orang-orang yang alim. Orang-orang yang tidak sembarangan diberikan gelar tersebut. Biasanya Habib itu usianya sudah mencapai usia tertentu dalam ketawaduan. Dari sisi keilmuan juga. Kalau dulu seperti itu. Sekarang yang muda gimana TJ? Kalau saya nggak apa-apa dipanggil Habib. Yang pertama punya ilmu, punya akhlakul karimah. Nggak kayak Simbahar. Kebingungan sendiri. Beberapa waktu yang lalu, sebelum rame ini, saya pernah bahas, Simbahar ataupun golongannya sering mengatakan kalau lawan-lawannya adalah Syiah. Ini, itu, segala macam, sampai PKI, sampai saya dituduh Syiah oleh si Aldo. Coba kalian teliti, Sahih Bukhari, ada berapa banyak yang dirawi oleh? Beberapa waktu yang lalu saya juga mengatakan kalau Simbahar pernah membacakan hadis tentang kalau ada orang yang membenci Ahlul Bait Nabi, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang Yahudi. Coba kalian telusuri itu. Saya nggak kurang paham juga ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya udah pernah bahas itu. Kalau masih pakai punya Syiah, kenapa harus teriak-teriak anti Syiah ini itu? Ya Allah, har-bahar. Kemudian si Aldo lagi, dikit-dikit Syiah, dikit-dikit Syiah. Kalian itu nggak sadar. Banyak hadis-hadis kalian baca yang perawinya Syiah.
Ya. Dan bukan Syiah. Ya. Bukan sembarangan Syiah. Yang Syiah yang memang sama sekali tidak sejalan dengan syariat yang kita jalani hari ini. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Syiah Rafidhah, saudara. Saya akui, para sayyid dulu ada di Aceh yang masuk ke Aceh itu dari Syiah Az-Zaidiyah, kalau nggak salah saya ya. Atau Syiah Zaidiyah ya. Itu masih sejalan. Nggak disesatkan. Tapi kalau Rafidhah, udahlah. Bahar pejuang memperjuangkan periuk nasinya biar tidak ringsek. Aduh, pedas ini kata-katanya. Habib Bahar memperjuangkan keadilan dan agama Allah. Beliau memiliki keberanian untuk melawan rezim laknatullah. Habib Bahar punya orang dalam di surga. Ya Allah, abang ini awalnya saya pikir abang budak. Dia melawan rezim. Apa yang dilawan sama dia? Coba kalian sebutkan. Hah? Apa? Apa ini? Kata Habib bermakna kasih. Habib Lutfi mengatakan gelar Habib bisa diberikan kepada orang yang dicintai atau dikasihi, termasuk Habib Bahar. Ya makanya saya nggak percaya dia Habib. Berarti boleh dong saya nggak manggil dia Habib. Udah bener tuh, Dak. Ya, dia tidak mencerminkan seseorang yang bisa dicintai. Kecuali mungkin perempuan-perempuan yang cinta sama dia, yang ngechat dia segala macam, beda lah. Ya, kalau cinta sama siapapun kan nggak mesti juga kita panggil Habib. Bahkan ada nama orang Habib, Habibi, tambah i lagi di ujungnya. Ini bukan permasalahan makna, ya, tetapi dia mengaku sebagai Habib supaya dinisbatkan sebagai cucu Nabi. Jangan di spam bang, jangan di spam ya. Saya tidak misalnya mencintai dia seperti yang lainnya. Kan boleh saya nggak nyebut dia Habib. Saya mencintai dia hanya sekedar sebagai kainat di atas muka bumi ini. Seperti saya mencintai anjing, mencintai babi. Kan saya nggak mungkin karena saya cinta terhadap anjing, terhadap babi, terhadap musang, terhadap macan, terhadap harimau, terhadap gajah, saya panggil, ya Habib Gajah. Kan nggak mungkin. Saya pecinta binatang, kan nggak mungkin saya panggil Habib. Kalau begitu menurut tulisanmu, ya nggak mungkin dong. Saya punya hewan peliharaan, anjing misalnya. Karena cintanya saya terhadap dia, kan nggak mungkin seperti itu. Mikir dah kalau ngomong ya. Apalagi ini Dak? Mana tadi? Kata Habib bermakna kekasih. Habib Lutfi mengatakan gelar Habib bisa diberikan kepada orang yang dicintai atau dikasihi. Ya sudah, nanti gua panggil bini gua, ya Habib, bukan Habibi. Ya. Misalnya gua manggil istri gua Habib, kan nggak mungkin. Habib Aksana, Habib Elizabeth, Habib Linier, kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan? Habibi, Habibi ya Nuril Ain. Habibi ya Cahaya Mata. Aduh, udah kembali lagi ke si Bahar nih, pejuang apa? Kapan si Bahar tumbang, Bang?
Saya nggak tahu lah. Dia nggak mau tumbang. Dia mau nyari tumbal dulu. Ngomong lain, klarifikasi lain, ketakutan, ngomong nggak ngomong seperti ini, ngeyel saudara. Takut, namanya penakut. Ya, giliran udah salah ngeyel. Nah, sampai nyari tumbal. Siapa yang dia tumbalin? Sebuah lembaga. Dia tumbalin. Aduh. Betul tidak? Padahal di surat edaran dari lembaga tersebut tidak mengatakan seperti yang dia katakan. Malah sebaliknya dari yang dia katakan. Dia menafikan keturunan Wali Songo. Sekarang, Wali Songo yang berfarm Azamat Khan. Saya tidak percaya kalau itu tidak ada lagi, itu keturunannya katanya. Wali Songo itu bernasab kepada ibu, bukan dari laki-laki, makanya terputus Wali Songo katanya. Nah sekarang udah bilang yang cuman Azamat Khan kata dia. Sok tahu dia. Habis itu keblinger sendiri, kebingungan sendiri. Ini apa si budak nih? Kalau nanti di akhirat ternyata Habib Bahar benar-benar Habib, apa yang TIJ lakukan? Saya tanya balik. Kalau ternyata nanti di akhirat si Bahar bukan Habib, apa yang si Bahar lakukan dan apa yang ente lakukan? Hah? Kalau saya nggak perlu nunggu akhirat, di dunia aja sudah tahu. Karena saya cari tahu, supaya tidak salah mengelu-elukan orang. Ya? Nah, makanya ketika kita beriman kepada Allah, apa itu iman? Iman yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sama sekali. Itulah iman. Saya percaya dan mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Dan saya berharap di akhirat nanti dapat apa yang saya cita-citakan hari ini. Makanya saya meyakini itu. Tapi untuk sesuatu yang memang di dunia saja kita udah tahu, bagaimana kita mencoba untuk meyakini diri kita, apalagi mengimani kalau dia hebeb. Ya, iya. Penipu kok bilang Habib.